Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intiaswati, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan dengan nomor induk dosen nasional 0721027403. Latar belakang pendidikan saya berawal dari Sekolah Pendidikan Kesehatan, lulus tahun 1994. Kemudian saya bekerja sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit William Booth, Surabaya selama 4 tahun. Kemudian saya melanjutkan kuliah D3 Kebidanan tahun 1998 di Akademi Kebidanan Gria Husada Surabaya, lulus tahun 2001. Kemudian saya bekerja kembali ke Rumah Sakit William Booth sebagai bidan pelaksana dan kebetulan saya dipercaya menjadi clinical instructor. Kemudian pada tahun 2009 saya melanjutkan pendidikan Diploma 4 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Surabaya dan lulus tahun 2010. Setelah itu saya dialih tugaskan di Stikes William Booth dan mulai berkarir sebagai dosen yaitu bidang pendidikan pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2016 saya berkesempatan untuk meningkatkan jenjang pendidikan saya Magister Kebidanan di Universitas Brawijaya Malang dan lulus tahun 2018. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Adapun tujuan pembuatan video ini dilakukan untuk pemenuhan salah satu persyaratan dalam mengikuti Serdos pada tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, saya mengajar mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir sesuai dengan bidang lulusan magister saya. Mata kuliah ini saya ajarkan kepada mahasiswa pada semester 3 di program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes William Booth Surabaya. Mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir ini memiliki bobot 5 SKS, di mana mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen pengampu, yaitu saya sebagai PJMK, kemudian ada 2 tim pengajar. Adapun pembagian beban SKS, saya sebesar 2 SKS, kemudian tim pengajar yang lain 2 SKS dan 1 SKS. Adapun pembagian SKS pada mata kuliah tersebut yaitu 3 SKS secara teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS klinik. Adapun profil lulusan Diploma Kebidanan adalah salah satu sebagai care provider, yaitu sebagai ahli madya kebidanan yang berperan sebagai pemberi materi asuhan kebidanan esensial pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan kesehatan reproduksi yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Pada capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir ini diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar persalinan sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persalinan. Yang terakhir dari capaian pembelajaran itu adalah 3. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan pada ibu bersalin pada setiap kala. Bapak Ibu, RPS yang akan kami gunakan akan kami jelaskan kepada mahasiswa, kemudian kami upload ke e-class yang merupakan e-learning dari Stikes William Booth, sehingga mahasiswa dapat download RPS sendiri ataupun mengupload tugas. Kemudian deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa di dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu yang akan bersalin dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari oleh konsep-konsep, sikap, keterampilan, serta hasil evidence base dengan pokok bahasan konsep dasar persalinan, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan,
proses adaptasi fisiologi dan psikologi dalam persalinan, kebutuhan dasar pada ibu bersalin, asuhan pada setiap kala persalinan, deteksi dini komplikasi persalinan, dan cara penanganannya. Asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir ini akan didokumentasikan pada masa persalinan pada setiap kala. Adapun bahan kajian pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar persalinan. Yang kedua, menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persalinan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu pada waktu persalinan. Yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin pada setiap kala persalinan. Yang keenam, mahasiswa mampu mendeteksi dini adanya komplikasi persalinan dan cara penanganannya. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan pada bayi yang baru lahir. Yang kedelapan adalah pendokumentasian hasil asuhan dengan cara mengaplikasikan pada partograf. Adapun referensi yang kami gunakan diantaranya ada Helen Varney Midwife, Miles Midwife, Pusdiknakes, WHO, JHP Ego, dan beberapa buku dari Departemen Kesehatan. Selain itu, mahasiswa dipersilahkan untuk bebas mencari referensi sebanyak-banyaknya. Di luar dari referensi atau buku panduan atau acuan pada asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Untuk praktek klinik, kami bekerja sama dengan rumah sakit yang terkait ataupun tempat praktek bidan mandiri di wilayah Surabaya untuk membuat laporan singkat maupun mengambil asuhan kebidanan komprehensif pada kasus asuhan kebidanan bayi persalinan dan bayi baru lahir. Baik Bapak Ibu, salah satu materi yang saya ambil untuk dipresentasikan pada saat ini, saya mengambil dari RPS yang ada, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan yang akan kami lakukan di ruang kelas Tikes William Booth Surabaya. Selain itu Bapak Ibu, pada RPS saya juga menjelaskan untuk pertemuan atau tatap muka kami dalam 1 minggu terdapat 3 kali pertemuan, kemudian terdapat 3 kali 50 menit. Untuk ujian ada UTS dan UAS, adapun sebaran ujian UTS dan UAS sudah tertuang di RPS, yaitu beberapa materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa dan soal terkait dengan materi tersebut. Selain UTS dan UAS, kami juga memberikan ujian praktikum yang sudah dilakukan sesuai dengan praktik yang diajarkan. Interaksi yang kami lakukan dengan mahasiswa, selain dengan tanya jawab langsung di kelas, juga dilakukan saat praktek di laboratorium. Kami juga membagi kelompok kecil melalui FGD, sehingga kami bisa langsung mendemonstrasikan dengan mahasiswa, boleh mencoba satu-satu ya dengan perasaan yang sama. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Silakan menyaksikan untuk proses pembelajaran yang akan kami lakukan. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Ya, ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Sofia. Tahu kenapa? Sakit. Ya. Sudah izin ke dosen PA? Ya. Ya, pada siang hari ini saya akan memberikan materi kedua tentang persalinan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan ada berapa? Angkat tangan dan menjawab. Ya, Jariana. Ada 5 Bu. Yang pertama itu ada passenger, feces,
power, penolong, dan psikolog. Ya, ada 5 faktor yang mempengaruhi persalinan. Ya, jadi nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah passage. Passage itu adalah jalan lahir. Jadi kalau jalan lahir itu seorang perempuan kalau melahirkan secara pervaginam, jalan lahirnya ada panggul, kemudian otot-otot pada panggul, kemudian vagina. Nah, di sini passage merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin. Ya, tadi sudah saya jelaskan, yaitu meliputi rongga panggul, dasar panggul, otot-otot panggul, serviks dan vagina. Jadi semuanya itu merupakan syarat untuk janin bisa melahirkan per vaginam. Kemudian ini sudah masuk di semester 1 ya, secara anatomi. Kalau passage itu terdiri dari tulang keras ya, tulang keras dari panggul, ada os kokse, ada os ilium dan lain-lain ya. Kemudian untuk bagian lunaknya yaitu otot-otot serta jaringan dan ligamen. Kemudian power. Yang dimaksud power adalah angkat tangan dan menjawab. Ya, ada 5. Kekuatan di mana ibu untuk mengejar. Iya, power adalah kekuatan dari ibu. Jadi 5 rangkaian itu yang bisa membuat janin itu lahir per vaginam. Jadi tidak boleh hanya 4, tapi harus 5, karena 5 itu yang mempengaruhi proses persalinan. Ya, power itu merupakan kekuatan dari ibu. Jadi mengapa ada kontraksi, mengapa ibu harus kuat meneran? Ya, oleh karena itu tugas saya dan kalian pada saat ibu infartu, dari mana bisa ibu mendapatkan kekuatan? Padahal ibu itu kalau mau melahirkan perutnya kenceng-kenceng. Ya, saat kapan kita memberikan nutrisi kepada ibu infartu? Ya, kapan? Biar tetap mempunyai power atau kekuatan. Saat relaksasi, saat tidak ada kontraksi, ibu diberikan asupan nutrisi sehingga power atau kekuatan ibu itu tetap ada saat pembukaan sudah lengkap. Ya, dalam hal ini kontraksi atau his itu juga berpengaruh dalam kekuatan atau power pada ibu. Ya, yang diobservasi pada his atau kontraksi apa? Celsa? Lamanya kontraksi. Kemudian durasi, frekuensi, interval, kekuatan dari kontraksi uterus. Ya, di sini perubahan-perubahan akibat his. Ya. Jadi serviksnya semakin lama semakin membuka dan menipis, dilatasi dan terjadi efisement, ya. Kalau pada ibu ada rasa nyeri, ya, nyeri pada saat kontraksi. Ya, ini yang diobservasi pada ibu infartu pada kontraksi, yaitu frekuensinya. Kemudian intensitas atau kekuatan dari kontraksi tersebut. Kemudian ada durasi atau lamanya kontraksi. Ya, kemudian ada datangnya his, interval. Aldila, HP-nya disimpan dulu ya. Kemudian di sini juga ada kelainan-kelainan pada kontraksi. Ya. Jadi kelainan pada kontraksi itu ada yang namanya inersia uteri. Inersia uteri itu adalah kontraksi yang lemah. Ya. Jadi kalau ibu melahirkan, ibu infartu itu diperlukan kontraksi yang bagus, yang baik. Ya. Jadi kelainan pada his ada yang namanya inersia uteri, itu lemah. Nah, kontraksi yang inersia uteri dibagi menjadi 2, yaitu inersia uteri primer dan sekunder. Dikatakan inersia uteri primer apabila dari awal ibu infartu itu kontraksinya memang tidak bagus, lemah. Tapi kalau dikatakan inersia uteri sekunder adalah
pada saat ibu datang infartu masuk kamar bersalin, itu kontraksinya bagus, ya, teratur, kuat. Tetapi pada waktu tertentu itu lemah. Nah, ada hubungannya juga dengan power atau kekuatan ibu. Biasanya pada saat ibu infartu itu tidak mau makan atau minum, sehingga bisa menyebabkan salah satu faktor dari kelainan kontraksi, yaitu inersia uteri sekunder. Kemudian tetania uteri. Ya, dikatakan tetania uteri apabila mulai ibu merasakan kenceng-kenceng, itu kontraksinya kuat sekali. Ya, jadi tidak ada jeda, tidak ada intervalnya, terus kontraksi. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi bisa dari dalam, bisa dari luar. Ya, kalau dari dalam biasanya salah satunya adalah psikologi dari ibu. Kalau dari luar bisa kimia atau obat-obatan, atau mungkin ini di luar akademik ya sebenarnya. Jadi ada masyarakat itu mengenal yang namanya rumput Fatimah. Ya, rumput Fatimah itu mereka menganggap bahwa rumput Fatimah itu apabila diseduh dengan air putih warnanya akan berubah menjadi seperti teh. Kalau diminumkan itu memang berkhasiat untuk mempercepat kontraksi sehingga bisa mempercepat proses persalinan. Tapi hati-hati dengan rumput Fatimah karena bisa menyebabkan perdarahan postpartum. Kemudian yang ketiga adalah passenger. Passenger itu merupakan penumpang ya, penumpang di dalam rahim. Apa saja yang menjadi penumpang di dalam rahim? Angkat tangan dan menjawab. Ya, Silvi. Plasenta. Janin. Cairan amnion. Cairan ketuban atau cairan amnion. Ya, bagus. Ya, jadi ketiga itu yang bisa mempengaruhi juga, ya, yang sangat berpengaruh di dalam proses persalinan. Kemudian di sini ada postur janin dalam rahim. Nah, di sini yang dikatakan postur janin di dalam rahim adalah sikap atau habitus. Ya, sikap habitus itu kalau kita melihat postur janin di dalam tubuh itu bagaimana? Tangannya bersilang, kemudian kakinya menekuk, kemudian kepala menunduk. Itu yang dikatakan sikap atau habitus. Kemudian letak janin atau situs. Situs itu menunjukkan bahwa bagaimana sumbu panjang ibu terhadap sumbu panjang janin. Jadi kalau boleh dikatakan sumbu panjang ibu terhadap sumbu panjang janin, kalau kita secara saya berdiri begini berarti sikap saya apa namanya? Membujur. Kalau sikapnya janin di dalam tubuh bisa, nah ini rahim ya, rahimnya ya. Ya, ini gambaran saya seperti ini. Jadi kalau di dalam rahim ini ada plasenta, kemudian ini ada tali pusat. Postur janin ya atau situs janin kalau dikatakan membujur ya sesuai dengan postur ibu. Berarti dia begini. Ya. Berarti yang di bawah apa? Kepala. Atau presentasinya kepala. Tetap membujur betul, ya. Kalau ini berarti yang di bawah apa? Bokong. Yang dikatakan melintang apabila tidak sesuai dengan postur ibu, ya. Bisa namanya melintang atau oblik. Ya, ini yang dikatakan situs atau letak janin.
Kemudian yang dikatakan presentasi itu adalah bagian terendah dari janin seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa kepala, bisa bokong, ya, bisa presentasi muka atau presentasi dagu. Ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan? Cukup, ya. Kemudian posisi, kalau posisi itu menunjukkan ubun-ubun. Ubun-ubun itu posisinya di mana? Depan belakang atau kanan depan, ya. Kemudian plasenta tadi yang sudah disebutkan. Jadi kalau plasenta itu merupakan penumpang, ya. Jadi plasenta itu tertanam di dalam endometrium. Kemudian air ketuban. Yang keempat adalah psikologi. Jadi psikologi itu sangat erat hubungannya dengan kejiwaan seorang wanita. Saya tidak katakan ibu karena tidak semua wanita yang hamil itu adalah seorang ibu. Ya, saya contohkan kalau di lapangan yang sangat berkaitan atau mengganggu secara psikologi itu adalah remaja yang hamil tidak dikehendaki atau tidak diinginkan kehamilannya. Ya, itu harus lebih pendekatannya lebih kepada kasus-kasus seperti itu. Atau pada kasus-kasus seorang ibu yang memiliki jumlah anak yang sudah diinginkan sebenarnya. Nah, salah satu faktornya karena kemungkinan dia gagal KB. Ya, secara psikologis itu juga terganggu. Ya, untuk psikologi ini melibatkan ya emosi dan kesiapan intelektual. Nah, kalau dikatakan emosional atau persiapan intelektual yang tadi saya contohkan, misalnya remaja yang memang sudah akil balik kemudian dia hamil di luar pernikahan, ya, secara intelektualnya dia belum cukup. Itu yang membuat emosinya tambah labil, ya. Kemudian pengalaman bayi sebelumnya. Ini pada kasus-kasus ibu dengan multigravida. Ya. Mengalami pengalaman yang terdahulu misalnya persalinan secara pervaginam namun menggunakan alat misalnya dengan vakum ekstraksi ataupun forceps ekstraksi. Kemudian kebiasaan atau adat. Nah, salah satu yang saya contohkan tadi rumput Fatimah. Contoh yang berikutnya misalnya semua ibu yang akan melahirkan harus dibawa ke dukun. Nah, itu masih adat. Itu yang memang salah satu yang bisa berpengaruh pada psikologi. Kemudian dukungan dari orang terdekat. Nah, diharapkan semua proses persalinan itu harus didampingi oleh pasangan. Itu merupakan support system yang luar biasa. Kalau seorang pasangan bisa mendampingi pasangannya yang akan melahirkan. Yang terakhir adalah penolong. Nah, berarti tugas saya dan kalian pada saat nanti kita praktik maupun kalian sudah bekerja, ya, kalian harus memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Saya dan kalian harus memberikan dukungan juga kepada ibu yang akan melahirkan, kemudian keluarga. Ya, harus melakukan tindakan yang sesuai dengan standar operasional di dalam skill kalian. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Sebelum saya mengakhiri, saya akan bertanya. Priska, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan ada berapa? Ada 5. Passenger, power, psikologi, ya, penolong. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita
pada siang hari ini. Saya akhiri, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya. Baik, itulah penjelasan dan cuplikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.